Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sirullah itu siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ilmunya Al-Mukarram itu ilmu nuqtah, ilmu titik. Di kamar tempat saya nginap kalau kita tidur begitu, ada titik. An-nuqtah. Coba bismillahirrahmanirrahim, titiknya ada di mana aja? Di bawah ba. Satu lagi? Ya Ar-Rahim. Betul ya? Benar. Nah, kalau yang ya kita nggak usah bahas dulu. Ilmu ini pun sudah dibuka oleh Imam Al-Jili, judul kitabnya Al-Kahfur Raqim. Al-Kahfur Raqim. Saya ingat saya judulnya begitu, fi syarhi atau fi sirri bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada risalah khusus menerangkan ilmu bismillah. Di situ tertulis tentang ilmu titik yang ada di risalahnya, Abah. Yang juga dibahas oleh Syekh Arsyad Al-Bajari, turun kepada mursyid-mursyid hari ini, guru-guru hari ini. Jadi itu bukan buat-buatan, bukan cocokologi, emang cocok. Ya. Emang cocok? Nah. Karena sudah tahu dalilnya, silakan dalami di sini. Ya, silakan didalami. Bismillah sirullah. Yang kedua apa tadi, Abah? Yang ketiga ya, bismillah nurullah. Bismillah itu nurnya Allah. Karena sudah faham bismillah itu adalah sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka Sayyidina Muhammad SAW adalah tajalli, kenyataan dari nama Allah Subhanahu Ta'ala. Coba simak kajian-kajian saya yang lama ya. Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu disebut orang yang diberi sifat dan nama dengan nama dan sifat Allah. Salah satu Asmaul Husna Rauf, benar. Apalagi Rahim. Dan di sini disebut sebagai sifat baginda, nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin, terhadap orang beriman memakaikan nama Raufur Rahim. Maka kalau diterjemah Sayyidina Muhammad ismullah, nama Nabi Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Oleh karenanya meminta dengan tawasul kepada Sayyidina Muhammad SAW bagian dari meminta kepada Allah, bukan syirik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba terjemahannya. Ini Ahbul Mustafa pernah nyantri kan? Wa idza, dan apabila sa'alaka, meminta kepada engkau, bukan kepada aku, kata Allah. Jika mereka bertanya kepada engkau, itu terjemahan Kementerian Agama itu atau sejenisnya. Kalau terjemahan ahli hakikat nggak begitu, orang tasawuf terjemahannya nggak begitu. Wa idza salaka ibadi anni, jika para hamba-hambaku meminta akan engkau, anni, pengenalan kedekatan terhadap aku. Memintanya kepada siapa? Engkau itu siapa? Yang Allah tajalikan nur dan asma'nya kepada dirinya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut bijahi Sayyidina Muhammad, bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah syirik, itu bagian dari kemakrifatan ahli tauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangankan jangankan Sayyidina Muhammad SAW, Syekh Samman Al-Madani berwasiat ke murid-muridnya, kalau kalian masuk naik kapal, ombak kemudian menerpa, goyang badai, belum ada pesawat dulu, kalau sekarang turbulen di langit sama aja itu. Fanadi, fanudu, maka panggillah
Ya Saman, ya Saman, ya Saman. Sampai sekarang di Ratib Saman dibaca nggak? Dibaca. Saya request kalau tahun depan datang lagi, ada Ratib Saman di sini apa? Karena ilmunya Al-Mukarram, ilmunya Syekh Saman Al-Madani. Maka nama beliau Muhammad Saman Al-Banjari. Ini request nih ya, siap Ahbabul Mustafa ya? Kayak dan diundang aja. Kepedean aja ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bertanyalah seseorang kepada Imam Syazili, Abul Hasan Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan Syekh Saman. Apa pertanyaannya? Ya Sidi, apa itu Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung? Apa jawaban beliau? Di luar perkiraan orang-orang. Ismul A'zam itu Asma'ul Aulia, nama-nama kekasih Allah. Karena kekasih Allah ini anak-anak rohani, ayahanda rohani Rasulullah SAW. Maka bertawassul dengan para aulia itu Al-Ismul A'zam. Orang kalau tawasul jarang permintaannya tidak dikasih. Hampir semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dia tawasul itu ketulusan adab dia berguru sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu bertawasul? Masih takut syirik? Yang masih takut syirik berarti tauhidnya nggak beres. Orang bertauhid itu nggak akan pernah syirik. Sekali nur tauhid masuk kepada kalbu, dia tidak akan pernah syirik sampai mati. Itulah makna fa'lam. Maka ilmuilah minimal ilmu yakin. Annahu, bahwasannya dia dengan sifat 20 itu la ilaha illallah. Jadi nanti kalau belajar hakikat la ilaha illallah, muqaddimahnya belajar sifat 20. Annahu bi asma'ihi wa sifatihi, bahwasanya dia dengan nama al-asmaul husnanya dan sifatnya yang wajib kita tahu. Sifat dia banyak. Yang wajib kita tahu 20 wajib, 20 mustahil. Ya, 1 jaiz tambah sifat nabi, ya, jadi 50. Fa'lam annahu, itulah benar orang berkata la ilaha illallah. Silakan buka orang pesantren kitab Imam Sunusi Ummul Barahin, ya, Ummul Barahin, kitab Sanusiyah itu puncak kalau di pesantren ngaji tauhid. Saya mengajar itu dari 2006, masih mahasiswa sudah ngajar itu, dan sampai hari ini masih mengajarkan kitab itu. Apa kata Imam Dusuki di ujung, dan Imam pengarang kitabnya Sunusi di ujung kitabnya. Nah, ini penutup saya malam ini juga. Bahwa semua yang dia jelaskan tentang nama Allah, sifat Allah, mengenal nama dan sifat, itulah hakikat ma'rifat la ilaha illallah. Berarti kenal nama, kenal sifat. Nama ini banyak, ada yang paling inti. Ada nama yang di depan annahu, ada nama yang di belakang Allah. Fa'lam annahu, hu 1, la ilaha illa Allah 2. Hu nama loh. Maka zikir hu itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya beliau itu, zikir beliau juga ini. Pak Kiai sama ya? Sama, pasti semua dapat. Cuma mungkin ada yang putus-putus, ada yang berkeseringan, ada yang berkepanjangan. Sejauh mana, sedalam apa mereka mendalaminya, selama itulah mereka merasakannya. Sekuat itu juga nur sampai kepada murid-muridnya. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Maka salah satu ijazah Syekh Datuk Kalampayan, Syekh Arsyad, itu zikir hu. Fa in tawallaw
faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Lamain di situ. Ya, biasanya buka Maulid pakai itu, lamakan bacanya di situ. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Panjangkan itu. Biar zauknya ada. Biar ada rasa sirnya di situ. Ya, diulang 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Coba sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Yang kuat. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Maka jika dimulai dengan Allah, belakangnya ditutup dengan hu. Jika dimulai dengan hu, ditutup dengan Allah. Hasbi Allah dimulai dengan lafaz Allah, maka ditutup dengan la ilaha illahu. Ada surah Al-Hasyr, Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi juga demikian. Dan ini asrar, ini hati-hati, khususnya ibu-ibu. Kalau buka pakaian, buka jilbab, baca Bismillahillahu. Zikir ini akan membutakan mata jin yang nakal. Tapi kalau santri nakal nggak bisa. Apa bacaannya? Bismillahillahu. Berkalamlah Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Guruku Said Mustafa Al-Bakri, Qutbul Aqtab di zamannya. Datang kepadanya tidak hanya manusia, tapi muridnya, santrinya juga jin. Salah satunya Raja Jin Ifrit. Apa kata si raja? Wahai Tuan Syekh, aku ambil baiat tariqat ini kepada engkau. Dan setelah ini siapapun yang mengamalkan zikir engkau, haram diganggu oleh murid dan keturunan-keturunanku. Itu rahasianya ada pada zikir la ilaha illahu. Itu rahasianya. Maka dijamin orang zikir hu tidak pernah stres. Pusing-pusing dikit boleh, sakit-sakit kepala urusan dunia sedikit boleh. Apalagi kesurupan syaitan, na'udzubillah, pasti jauh. Kecuali nama itu belum tembus ke dalam jantungnya, ke dalam hatinya, pasti kepalanya mau pecah.